Ada kalanya hidup terasa seperti teka-teki besar. Kita dipaksa berjalan dari satu kejadian ke kejadian lain tanpa benar-benar memahami apa maksud di baliknya. Dalam sunyi, seringkali hati kita berbisik sendirian. Mengapa harus begini? Mengapa harus sekarang? Dan mengapa harus aku? Seolah-olah dunia sedang tidak memihak, padahal di balik tirai takdir, Allah sedang merajut rencana yang tak terjangkau oleh logika manusia. Mungkin bagi Anda yang merasa dunia ini hanyalah rangkaian kejadian acak tanpa makna, atau bagi Anda yang merasa sendirian di tengah semesta yang luas, pernahkah Anda berpikir bahwa ketidaktahuan kita akan maksud dari sebuah luka bukan berarti luka itu tidak memiliki arti? Jika sebuah mesin yang rumit saja memiliki desainer, mungkinkah perjalanan hidup manusia yang jauh lebih kompleks ini hanyalah sebuah kebetulan yang dingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada kalanya hidup ini terasa seperti teka-teki besar. Kita berjalan dari satu kejadian ke kejadian lain, mencoba memahami arti di baliknya. Namun, seringkali kita tidak menemukan jawabannya. Hati kita bertanya-tanya, mengapa harus begini? Mengapa harus sekarang? Mengapa harus aku? Padahal, jauh sebelum kita lahir, semua ini sudah Allah rencanakan dengan penuh kasih sayang. Tidak ada satupun langkah yang luput dari perhatiannya. Bahkan detik kita bernapas saat ini pun adalah bagian dari ketetapan yang telah disusun dengan sempurna. Namun, manusia seringkali lupa. Kita ingin segalanya cepat, instan, dan sesuai keinginan kita. Kita mengukur kebahagiaan hanya dari apa yang terlihat menyenangkan saat ini, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang terasa pahit hari ini bisa menjadi manis di masa depan. Allah adalah sebaik-baik perencana. Setiap keputusannya selalu mengandung hikmah, meski mata kita belum mampu melihatnya. Sama seperti lukisan indah yang baru tampak sempurna ketika semua warnanya sudah selesai dilukis, takdir kita pun baru akan terlihat indah ketika semua bagian telah lengkap. Terkadang kita melewati masa sulit yang membuat kita merasa sendirian. Kita berdoa, tapi jawaban Allah terasa lambat datang. Kita berusaha, tapi hasilnya belum terlihat. Saat itu, setan membisikkan keraguan. Mungkin Allah tidak peduli padamu. Padahal, justru di saat-saat itulah Allah paling dekat. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Namun untuk mencapainya, kita perlu bersabar, karena proses itu adalah bagian dari hadiahnya. Bayangkan, andai kita tahu apa yang Allah rencanakan untuk kita, kita mungkin akan menangis terharu. Kita akan malu karena pernah meragukannya, pernah kecewa kepadanya, dan pernah bertanya, kenapa aku? Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah terus berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Meski hati lelah, meski langkah berat, sambil percaya bahwa ujung jalan ini akan indah. Maka, jangan terburu-buru mengambil jalan pintas yang menjauhkan kita dari takdir terbaik itu. Jalan Allah mungkin panjang dan berliku, tapi di sanalah keberkahan berada. Mari kita renungkan bersama dalam perjalanan panjang ini. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap sabar, tetap percaya, dan tetap dekat dengan Allah, sampai kita benar-benar sampai pada takdir indah yang Dia janjikan.
Rahasia takdir yang tersimpan. Setiap hati manusia membawa sebuah kisah yang tidak pernah benar-benar diketahui oleh orang lain. Bahkan seringkali, kita sendiri tidak memahami sepenuhnya cerita yang sedang Allah tulis untuk kita. Kita melihat potongan demi potongan kejadian, namun Allah memegang keseluruhan naskahnya. Ketika sebuah peristiwa terasa menyakitkan, kita cenderung menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Padahal mungkin itu hanyalah satu bab kecil dari kisah indah yang sedang dibentuk oleh Allah untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia adalah sebaik-baik perencana. Dalam bahasa lain, Dia adalah arsitek agung kehidupan ini. Bagi mereka yang mengagungkan akal, pikirkanlah sejenak. Mungkinkah keteraturan hidup ini adalah hasil dari sebuah kecerdasan tertinggi yang melampaui batas logika manusia? Apapun yang terjadi, baik atau buruk menurut pandangan kita, sesungguhnya sudah berada dalam garis ketetapan yang Allah buat. Jauh sebelum kita dilahirkan, setiap langkah, pertemuan, perpisahan, bahkan air mata dan senyuman, semuanya tersusun dalam Lauhul Mahfuz, tanpa satupun yang terlewat. Namun, manusia seringkali tergesa-gesa. Kita ingin segala sesuatu terjadi sekarang juga, sesuai jadwal yang kita buat sendiri. Kita mengukur kebaikan hanya dari apa yang terasa menyenangkan saat ini. Padahal, sesuatu yang kita anggap indah bisa jadi membawa petaka, dan sesuatu yang kita anggap pahit bisa jadi menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Pernahkah kita merenung bahwa mungkin penundaan yang kita benci adalah bentuk perlindungan Allah dari sesuatu yang akan menghancurkan kita, atau kegagalan yang kita tangisi ternyata adalah jalan memutar menuju kebahagiaan yang lebih kekal? Hati manusia jarang mau bersabar cukup lama untuk melihat gambaran utuhnya. Sabar dalam pandangan Islam bukan sekedar menunggu. Sabar adalah keyakinan penuh bahwa Allah sedang bekerja untuk kita, bahkan ketika kita tidak melihat tanda-tandanya. Sabar adalah meyakini bahwa penundaan bukan berarti penolakan, dan kesulitan bukan berarti kutukan. Banyak orang berdoa agar Allah mempercepat takdir yang baik untuknya, tapi lupa bahwa Allah kadang menunda bukan untuk menyiksa, melainkan untuk mempersiapkan hati kita agar mampu menerima dan menjaga nikmat itu. Apa gunanya mendapatkan sesuatu lebih cepat jika kita belum cukup siap untuk menjaganya? Rasulullah pernah mengajarkan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Ujian itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Bahkan hukum alam pun mengajarkan tidak ada kekuatan yang lahir tanpa tekanan. Intan hanya tercipta dari karbon yang ditekan ribuan tahun, sama seperti besi yang dibakar dan ditempa berkali-kali agar menjadi pedang yang tajam dan kokoh. Hati kita pun ditempa dengan ujian agar kelak mampu menerima takdir, baik itu dengan penuh rasa syukur. Maka jangan tergesa mengambil jalan pintas yang menjauhkan kita dari takdir terbaik itu. Jalan pintas seringkali menggiurkan, terlihat mudah, tapi ujungnya penuh duri. Jalan Allah mungkin panjang dan berliku, tapi di sanalah keamanan dan keberkahan berada. Andai manusia tahu isi akhir dari rencana Allah untuk dirinya, ia akan sujud menangis. Bukan hanya karena bahagianya tak terbayangkan, tapi juga karena penyesalan pernah meragukan kebijaksanaannya.
Namun rahasia takdir itu disembunyikan agar kita belajar percaya meski tak mengerti sepenuhnya. Maka tugas kita bukan menebak atau memaksa takdir itu tiba, tetapi menapaki setiap langkah dengan sabar, ikhlas, dan yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Manusia seringkali menilai kebaikan dari apa yang langsung terlihat di mata. Kita berpikir bahwa pekerjaan yang bergaji besar, pasangan yang kita idamkan, atau rumah yang kita impikan adalah bentuk kebahagiaan sejati. Padahal, tidak semua yang terlihat indah di luar adalah kebahagiaan yang sejati di dalam. Allah melihat jauh melampaui apa yang mata kita mampu lihat, hingga ke lubuk hati, dan masa depan yang tak terjangkau oleh akal. Kita gagal melihat keindahan rencana Allah, karena kita sibuk menatap kesulitan yang ada di depan mata. Saat sebuah doa belum terkabul, kita merasa diabaikan. Saat sebuah usaha gagal, kita merasa Allah tidak berpihak. Padahal, bisa jadi Allah sedang memindahkan kita dari sesuatu yang akan menjadi beban menuju sesuatu yang akan menjadi rahmat. Dalam kehidupan, ada banyak momen di mana kita baru mengerti maksud Allah setelah bertahun-tahun berlalu. Kegagalan hari ini bisa menjadi alasan kita menemukan jalan yang lebih baik esok hari. Perpisahan yang dulu kita tangisi bisa menjadi awal dari pertemuan yang membawa keberkahan. Salah satu penyebab manusia tidak sabar adalah karena kita membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain seolah-olah sudah mendapatkan semua yang mereka inginkan, lalu merasa bahwa Allah tidak adil pada kita. Padahal, setiap orang membawa beban dan ujian yang berbeda-beda, yang tidak selalu terlihat. Rasulullah bersabda bahwa seseorang akan selalu diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin kuat imannya, makin besar pula ujiannya. Maka bisa jadi, penundaan dan kesulitan yang kita alami adalah tanda bahwa Allah percaya kita mampu menghadapinya. Sementara orang lain mendapatkan kemudahan karena Allah tahu kelemahan mereka. Kesabaran yang paling berat adalah kesabaran ketika kita tidak tahu sampai kapan ujian itu akan berakhir. Namun, disitulah letak keimanan yang sebenarnya. Percaya tanpa syarat, menyerah tanpa ragu, dan berharap tanpa putus asa, meski hati sudah lelah. Sebagian orang mengira bahwa jalan tercepat adalah jalan terbaik. Mereka tergesa mengambil keputusan yang hanya memuaskan nafsu sesaat, tanpa memikirkan akibatnya. Padahal, Allah seringkali memperlambat langkah kita, bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk menyelamatkan kita dari pilihan yang salah. Jika kita bisa melihat akhir dari cerita hidup kita, kita akan mengerti bahwa setiap penundaan adalah penjagaan. Kita akan menyadari bahwa setiap kegagalan adalah perlindungan, dan setiap kesulitan adalah latihan untuk mempersiapkan diri menerima anugerah yang lebih besar. Kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami kebijaksanaan Allah, karena pengetahuan kita terlalu kecil dibanding pengetahuannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjalan di jalannya, meyakini bahwa apapun yang kita lalui adalah bagian dari rencana besarnya. Maka berhentilah bertanya, kenapa begini? Atau kapan ini akan berakhir? Dan mulailah berkata, ya Allah, bimbing aku melewati ini. Sebab siapa yang sabar akan melihat bahwa ujung jalan yang panjang itu adalah kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan.
Sabar bukan berarti pasif atau menyerah tanpa usaha. Sabar adalah tetap berjuang sambil menahan diri dari keluh kesah yang melemahkan iman. Sabar adalah berjalan teguh di jalan Allah, meski angin cobaan bertiup kencang dan gelombang ujian datang silih berganti. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang sabar dan menjanjikan pahala tanpa batas bagi mereka. Tidak ada ukuran pasti untuk pahala kesabaran, karena kesabaran adalah bentuk ibadah yang hanya Allah yang tahu kadar nilainya. Setiap detik kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Setiap menit kita tetap berpegang pada iman meski tergoda untuk menyerah. Itu semua tercatat sebagai pahala yang agung. Banyak orang gagal mencapai takdir terbaik mereka karena kurang sabar. Mereka ingin semuanya serba cepat. Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya. Hanya saja waktunya belum tiba. Seperti biji yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon, kita pun memerlukan proses untuk mencapai kematangan yang layak bagi takdir yang baik. Sabar juga berarti mempercayai bahwa Allah bekerja dalam diam. Saat kita berdoa, doa itu langsung didengar dan dicatat. Tetapi jawabannya bisa datang dalam bentuk yang tidak kita duga, di waktu yang tidak kita tentukan. Sabar adalah keyakinan bahwa setiap doa pasti mendapatkan balasan terbaik, meski kita tidak tahu kapan dan bagaimana. Rasulullah mengajarkan bahwa kesabaran adalah cahaya. Artinya, kesabaran menerangi hati yang gelap karena duka, menenangkan jiwa yang gelisah, dan membimbing langkah kita ketika arah hidup terasa samar. Tanpa sabar, kita akan mudah tersesat oleh emosi dan nafsu. Sabar mengajarkan kita untuk menunda kepuasan demi meraih kebahagiaan yang lebih besar. Saat kita menahan diri dari hal-hal yang haram, kita sedang membangun benteng iman yang akan melindungi kita dari kehancuran. Saat kita menahan amarah, kita sedang menyelamatkan hubungan dan menjaga hati dari kerusakan. Kesabaran adalah bentuk keimanan yang paling nyata, karena ia memerlukan pengorbanan, pengendalian diri, dan pengakuan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Tanpa sabar, doa kita menjadi tergesa, usaha kita menjadi putus di tengah jalan, dan hati kita mudah berpaling ke arah yang salah. Tidak ada takdir baik yang dapat diraih tanpa kesabaran. Bahkan, surga yang Allah janjikan hanya bisa dicapai oleh mereka yang sabar menahan diri dari dosa dan sabar menjalani perintahnya. Jalan menuju surga penuh dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu, sementara jalan menuju neraka penuh dengan hal-hal yang menyenangkan bagi nafsu. Sabar adalah teman setia bagi orang beriman. Ia mungkin tidak membuat jalan menjadi lebih mudah, tetapi membuat hati menjadi lebih kuat. Dan hati yang kuat adalah kunci untuk melewati ujian apapun yang Allah tetapkan. Maka, jika ingin dekat dengan takdir terbaik, kuasailah sabar. Jadikan ia pakaian yang kita kenakan setiap hari. Mungkin terlihat berhasil di awal, tetapi keberkahan akan hilang dan hati akan gelisah selamanya. Dalam Al-Quran, Allah sering mengingatkan bahwa jalan menuju kebaikan itu penuh dengan ujian. Jalan itu memang tidak mudah, tapi disitulah keberkahan berada. Sebaliknya, jalan yang penuh kesenangan instan seringkali adalah pintu menuju kehancuran. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesuatu yang diperoleh dengan tergesa-gesa tanpa proses yang benar akan hilang dengan cepat, seperti debu yang diterpa angin. Sebab
Sesuatu yang tidak dibangun dengan kesabaran tidak akan memiliki pondasi yang kuat. Jalan pintas juga bisa berupa keputusan hidup yang kita ambil hanya karena ingin terbebas dari rasa sakit atau kesulitan. Padahal bisa jadi kesulitan itu adalah bagian dari latihan yang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Orang yang terburu-buru seringkali tidak siap menghadapi ujian yang datang setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Sebaliknya, orang yang melalui proses panjang dengan sabar akan memiliki kekuatan dan hikmah untuk menjaga nikmat tersebut. Allah tidak pernah menguji kita di luar kemampuan kita, namun kita yang sering menguji diri sendiri dengan memilih jalan yang keliru. Padahal, jika kita mau bersabar, Allah akan membawa kita ke tujuan itu dengan cara yang aman dan penuh keberkahan. Maka waspadalah terhadap jalan pintas yang terlihat indah namun penuh jebakan. Pilihlah jalan yang Allah ridhoi. Meski tampak sulit di awal, karena ujungnya adalah ketenangan hati dan ridhonya. Salah satu ujian terbesar dalam hidup adalah menunggu. Menunggu terkabulnya doa, menunggu datangnya pertolongan, atau menunggu berakhirnya kesulitan. Penundaan seringkali kita anggap sebagai penolakan, padahal tidak selalu begitu. Allah adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Tidak ada doa yang luput dari pendengarannya. Setiap kata yang keluar dari hati kita, bahkan bisikan paling liris sekalipun, telah sampai ke hadapannya. Namun, jawaban Allah datang pada waktu yang tepat, bukan waktu yang kita tentukan. Penundaan seringkali adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia tahu kapan waktu yang paling aman dan tepat bagi kita untuk menerima sesuatu. Jika diberikan terlalu cepat, kita mungkin belum siap menjaganya. Jika diberikan terlalu lambat, kita mungkin sudah berpaling ke arah yang salah. Maka Allah memberi pada waktu yang sempurna. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa di sini maksudnya adalah menyerah karena merasa doanya tidak dijawab. Padahal setiap doa yang tulus selalu mendapatkan balasan. Ada doa yang dijawab dengan ya, karena itu baik untuk kita. Ada doa yang dijawab dengan tidak, karena itu buruk untuk kita. Dan ada doa yang dijawab dengan tunggu, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Penundaan juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Sesuatu yang diperoleh dengan proses panjang akan lebih kita jaga dibandingkan sesuatu yang datang dengan mudah. Rasa syukur akan lebih dalam dan kebahagiaan akan lebih bermakna. Dalam penundaan, Allah juga menguji hati kita. Apakah kita beribadah kepadanya karena ingin sesuatu atau karena benar-benar mencintainya? Orang yang tetap taat meski doanya belum terkabul adalah orang yang imannya tulus. Kita sering mengira bahwa kita tahu waktu yang tepat untuk menerima sesuatu, padahal kita hanya menebak-nebak. Allah yang menciptakan kita tahu persis kapan hati kita siap, kapan lingkungan mendukung, dan kapan segala hal selaras untuk kebaikan kita. Maka jangan biarkan penundaan mengurangi doa kita. Teruslah memohon, karena doa yang tidak dikabulkan di dunia bisa menjadi pahala yang menunggu kita di akhirat kelak. Dan pahala akhirat jauh lebih besar daripada apapun di dunia.
Ingatlah selalu, penundaan bukanlah penolakan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menyempurnakan hadiah untuk kita. Takdir seringkali menjadi bahan perdebatan manusia. Ada yang menerimanya dengan lapang dada, ada pula yang menolaknya dengan penuh amarah. Padahal takdir adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini. Menolak takdir berarti meragukan kebijaksanaan Allah. Setiap takdir, baik yang kita sukai maupun yang tidak, telah ditulis dengan penuh pertimbangan oleh Allah. Tidak ada yang tercipta secara kebetulan atau tanpa tujuan. Setiap peristiwa, bahkan yang paling kecil sekalipun, memiliki peran dalam membentuk jalan hidup kita. Kita mungkin tidak mengerti mengapa Allah memberi kita ujian yang berat, tetapi Dia melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Dia tahu bahwa ujian itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Banyak orang yang menganggap takdir buruk sebagai hukuman, padahal bisa jadi itu adalah rahmat yang menyamar. Kegagalan hari ini bisa jadi adalah penyelamat kita dari keburukan yang lebih besar di masa depan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Allah tahu, sedangkan kita tidak tahu. Ayat ini seharusnya menjadi pengingat bahwa penilaian kita seringkali keliru. Menerima takdir tidak berarti kita berhenti berusaha. Justru, menerima takdir berarti kita berusaha sebaik mungkin sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita tetap bergerak, tetapi kita tidak memaksa arah yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Takdir juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu berbangga ketika mendapatkan nikmat dan tidak terlalu putus asa ketika mendapatkan musibah. Semua datang dan pergi sesuai ketetapan Allah, dan kita hanya perlu menjalaninya dengan sabar dan syukur. Orang yang memahami takdir akan menjalani hidup dengan lebih tenang. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi sudah ditulis sejak awal, sehingga mereka tidak terlalu larut dalam penyesalan atau kekhawatiran. Takdir memang misterius. Tapi di balik misteri itu, ada kasih sayang Allah yang tak terbatas. Kasih sayang itu akan terlihat jelas bagi mereka yang mau bersabar hingga akhir cerita. Maka yakinlah bahwa takdir tidak pernah salah. Yang perlu kita perbaiki adalah cara kita memandang dan merespons takdir itu. Ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup seorang mukmin. Allah tidak menurunkan ujian untuk menghancurkan hamba-Nya, tapi untuk membawanya lebih dekat kepadanya. Ujian adalah panggilan halus agar kita kembali bersandar kepada Allah dan meninggalkan ketergantungan pada dunia. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa setiap orang beriman pasti akan diuji, baik dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, maupun berkurangnya buah-buahan. Semua itu sarana untuk menguji keikhlasan kita dalam beriman. Seringkali kita baru mengingat Allah dengan sungguh-sungguh ketika berada dalam kesulitan. Saat senang kita terlena, saat sulit kita berdoa siang malam. Allah tahu sifat manusia ini, dan ujian menjadi cara untuk membersihkan hati dari kesombongan. Ujian juga berfungsi mengikis dosa. Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus sebagian dosanya karenanya.
Maka ujian adalah bentuk pembersihan jiwa yang penuh kasih sayang. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah mencintai hamba yang tetap bersyukur di tengah kesulitan dan tetap bersabar ketika kehilangan. Itulah bukti iman yang sejati. Dalam proses menghadapi ujian, kita belajar bahwa dunia ini tidak layak dijadikan tempat bergantung sepenuhnya. Kita belajar bahwa satu-satunya tempat bergantung yang benar-benar aman adalah Allah. Semua selain Dia bisa pergi, tetapi Dia akan selalu ada. Ujian juga memisahkan mereka yang benar-benar beriman dari yang pura-pura beriman. Mereka yang imannya palsu akan meninggalkan jalan Allah ketika diuji, sementara mereka yang imannya tulus akan semakin kokoh meski dihantam badai. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan kita. Sebab, dibiarkan hidup tanpa ujian, seringkali berarti Allah membiarkan kita tenggelam dalam kelalaian, dan itu lebih berbahaya daripada ujian apapun. Maka jika hidup terasa berat, jangan langsung menganggap itu sebagai tanda keburukan. Bisa jadi itu adalah bukti cinta Allah yang ingin mengangkat derajat kita dan mendekatkan kita kepada surga. Ingatlah, ujian adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan takdir terbaik. Setiap langkah melewati ujian dengan sabar adalah satu langkah lebih dekat kepada rencana indah Allah. Setiap kisah yang ditulis Allah selalu memiliki akhir yang indah, meski jalannya penuh liku. Namun, kita hanya akan melihat keindahan itu jika kita mau berjalan sampai akhir. Banyak orang menyerah di tengah jalan, sehingga mereka tidak pernah tahu betapa indahnya akhir yang Allah siapkan. Sama seperti membaca buku, kita tidak bisa menilai ceritanya hanya dari satu halaman. Kehidupan kita pun tidak bisa dihakimi hanya dari satu fase. Mungkin saat ini, bab yang sedang kita jalani adalah bab penuh air mata. Tetapi bisa jadi, bab berikutnya adalah penuh senyuman. Keindahan di akhir seringkali lebih besar dari yang kita bayangkan. Bukan di dunia ini. Dunia tempat sementara. Maka jika akhir dari cerita kita di dunia terasa pahit, ingatlah bahwa cerita kita belum selesai. Akhir yang sesungguhnya ada di akhirat, dan di sanalah Allah akan menampakkan seluruh keindahan rencananya. Orang yang sabar sampai akhir akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Mereka akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata semua ini layak diperjuangkan. Itulah keindahan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Keindahan akhir adalah hadiah bagi mereka yang percaya sepenuhnya pada Allah
dan hadiah itu akan terasa lebih manis setelah melewati perjalanan yang penuh kesulitan. Maka jangan menyerah sebelum sampai akhir, karena kita tidak tahu, bisa jadi satu langkah lagi kita akan sampai pada takdir indah yang selama ini kita nantikan. Ada tangisan yang lahir dari kesedihan, ada pula tangisan yang lahir dari kebahagiaan. Dan ada satu jenis tangisan yang lebih dalam, tangisan karena menyadari kebijaksanaan Allah yang selama ini kita ragukan. Banyak orang yang setelah melihat akhir dari rencana Allah, menangis karena menyesal pernah marah, kecewa, atau putus asa. Mereka sadar bahwa apa yang Allah beri jauh lebih baik daripada apa yang mereka minta. Menangis karena rencana Allah adalah bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, yang tidak tahu apa-apa tanpa bimbingannya. Air mata itu adalah tanda syukur sekaligus penyesalan. Dalam momen itu, hati akan terasa sangat kecil di hadapan Allah. Kita akan merasa malu karena pernah memprotesnya, pernah meragukannya, dan pernah mengira bahwa kita tahu lebih baik daripadanya. dan keteguhan hati, tidak semua orang sanggup menempuhnya hingga akhir. Kuncinya adalah percaya penuh pada Allah. Setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap doa harus dilandaskan pada keyakinan bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menetapkan jalan hidup kita. Kita juga perlu menjaga hati agar tidak tergoda keluar dari jalan yang Allah ridhoi. Sebab satu langkah ke arah yang salah bisa membawa kita jauh dari takdir terbaik itu. Bekal utama dalam perjalanan ini adalah doa dan sabar. Doa menghubungkan kita dengan Allah, sementara sabar menjaga kita tetap teguh di jalan yang benar. Kita harus belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Sebab dalam proses itu, Allah membentuk kita menjadi hamba yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Perjalanan ini juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Takdir setiap orang berbeda, dan kecepatan perjalanan setiap orang pun berbeda. Yang terpenting adalah kita terus bergerak maju, meski langkahnya kecil. Selama kita berada di jalan yang Allah ridhoi, kita akan sampai pada tujuan. Ketika akhirnya kita sampai, kita akan melihat ke belakang dan mengerti bahwa semua penantian, kesulitan, dan air mata adalah bagian dari keindahan rencana Allah. Takdir terbaik tidak hanya memberi kita kebahagiaan, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan itu adalah kemenangan sejati. Maka teruslah berjalan dengan iman dan sabar. Karena rencana Allah selalu lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sabar membawa kita semakin dekat pada takdir itu. Sahabat, hidup ini bukan sekadar tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang menjadi pribadi yang Allah mau. Takdir terbaik bukan hanya hadiah, tetapi juga hasil dari proses yang membentuk kita menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan. Dia tahu persis kapan waktu yang tepat untuk memberi, kapan waktu yang tepat untuk menunda, dan kapan waktu yang tepat untuk mengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang kita berpikir jalan kita buntu, namun ternyata Allah hanya sedang mengarahkan kita ke jalan lain yang lebih aman, lebih indah, dan lebih penuh keberkahan. Semua luka yang kita terima, semua air mata yang jatuh, dan semua doa yang kita panjatkan
tidak pernah sia-sia. Semuanya sedang menjadi bagian dari mozaik takdir yang Allah susun dengan penuh cinta. Maka ketika hati mulai gelisah, ingatlah bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti, bahkan ketika semua terasa berat, yakinlah bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Suatu hari kita akan melihat kembali perjalanan ini dan berkata, ternyata semua ini pantas diperjuangkan. Kita akan bersyukur pernah bersabar, bersyukur pernah bertahan, dan bersyukur tidak menyerah. Takdir terbaik akan selalu datang kepada mereka yang percaya dan bersabar. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli seberapa berat. Jika kita terus berada di jalannya, kita pasti akan sampai. Dan ketika kita sampai, air mata kita bukan lagi air mata sedih, melainkan air mata syukur. Kita akan melihat kebesaran Allah dengan mata kepala sendiri, dan hati kita akan penuh dengan cinta kepadanya. Karena pada akhirnya bukan dunia yang kita kejar, tetapi ridho Allah. Dan takdir terbaik adalah yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Maka mari kita terus melangkah dengan iman, bersabar dengan penuh keyakinan, dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hati dan mengingatkan kita untuk lebih sabar dalam menanti rencana Allah, mari sebarkan kebaikan ini. Tulis komen tentang pengalamanmu menunggu takdir terbaik, dan bagikan pesan ini kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang, agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan di jalan menuju Allah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.